Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, Dor. Senang sekali ya di hari yang baru ini. Bersyukur sama Tuhan Yesus, sekalipun jujur saja saya lagi kesal akan dua hal. Tapi sekali lagi pujian, penguatan, perenungan, firman, doa-doa meluruskan hatiku, dan saya mau sharekan kepada saudara kenapa saya kesal dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, saya kesal karena masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Pastor Andi Simon, tapi meminta uang kepada orang-orang yang mau dilayanin. Ya, kemarin kami sudah kembali menyampaikan juga, publish, mudah-mudahan share itu meminimalis oknum-oknum pelaku penipuan. Ya, sebetulnya kita itu zaman dulu sebelum bertobat ya, laki-laki itu nggak banyak ngomong, tahu-tahu udah diamankan begitu. Cuma karena sekarang kita sudah milik Tuhan, kita harus ada kasih, maka saya peringatkan kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan pelayanan ini, baik Grace Balikpapan atau Pastor Andi Simon, yang sudah menipu orang-orang yang meminta pelayanan, apakah dengan iming-iming air doa dan sebagainya. Saya sampaikan supaya bertobat dan kembalikan uang-uang, dana-dana atau transferan orang-orang yang kau tipu itu. Kasihan mereka. Seandainya itu adalah kakakmu, adikmu, mama, papamu lagi sakit, lalu uang pas-pasan ditipu pula oleh kamu, itu oknum-oknum, kasihan. Jadi saya pesannya tolong disebar. Saya sudah posting di Facebook juga bahwa kalau ada oknum mengatasnamakan Geraha Yesus Balikpapan atau Pastor Andi Simon minta uang dengan nama yang bukan sama sekali hubungan dengan kita, ya, jangan mau percaya. Uji, ya, konfirmasi kembali, dan juga kepada oknum-oknum pelaku penipuan ini saya sampaikan
bertobat, bertobat, dan kembalikan transferan orang yang sudah engkau tipu itu, ya, supaya engkau ada kesempatan untuk hidup dan engkau ada kesempatan untuk diterima pertobatannya. Yang kedua, saya rada kesel. Kenapa? Karena hari gini udah 2025, melayani ini sudah berapa lama? Udah 5 tahun. Masih ada saja oknum-oknum yang mengatakan, saya tahu bahwa hidup ini tidak pernah mulus-mulus saja, tapi saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu sekalian juga bisa dapat pencerahan, dan kalau informasi ini menjadi baik, menjadi berkat, menjadi pencerahan, silakan di stitch video-video ini, lalu saudara membuat narasi yang positif, yang membangun. Yang kedua membuat saya kesal adalah yang pertama tadi ya, masih ada oknum-oknum atas namakan saya, foto saya untuk minta uang, tapi penipuan, minta ongkir kirim dan transferan, modus minta donasi, penipuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada orang-orang sekelompok ya, mereka-mereka yang a priori underestimate, yang jelek-jelekin, dan mereka mengatakan kalau pelayanan doa kesembuhan ini benar, bukan hanya gimmick dan sebagainya, maka rumah sakit kosong. Atau cobalah Pastor Andy ke rumah sakit, buktikan. Saya sudah beberapa kali ke rumah sakit, video-video viral di rumah sakit banyak. Tapi saya mau kasih satu pencerahan kepada mereka-mereka yang mengucapkan kata-kata ini, dan juga menjadi sebuah pencerahan bagi saudara yang mendengarkan hal ini. Begini, saya akan kasih pencerahan dengan sebuah perenungan dan sekaligus pertanyaan kembali. Apakah itu? Apakah ada rumah sakit di Indonesia, khususnya di luar negeri, entahlah, tapi rasanya juga mungkin kecil kemungkinan ada. Saya tanya, apakah ada yang namanya rumah sakit gratis? Itu yang pertama. Karena sampai kemarin saja ada beberapa orang saya harus membantu, ya tergerak ya, minta dan tergerak. Pas di Balikpapan, tergerak saya membantu membayar BPJS-nya. BPJS pun tidak gratis, bayar iuran. Kalau tidak terbayar, tidak aktif BPJS-nya. Nah, apakah ada rumah sakit yang gratis? Itu dijawab dulu deh sebelum melemparkan kata-kata yang melecehkan atau men-underestimate sebuah karya pelayanan seseorang. Yang kedua, apakah ada rumah sakit yang memberikan makanan gratis kepada pasiennya? Tolong dijawab, atau kalau nggak bisa jawab, malu hati, renungkan saja. Apakah ada? Bahkan kita melihat hari-hari ini, kalau misalnya ada orang mau diperiksa, yang saya dengar ini oknum-oknum rumah sakit ya, kalau tidak ada DP dan sebagainya, belum tentu dilayani, atau mungkin katanya kamar penuh dan sebagainya. Apakah ada rumah sakit memberi makan pasien gratis? Jawab saja dulu. Pelayanan ini semua gratis. Mendoakan orang kesembuhan gratis. Sembuh puji syukur, belum sembuh tetap tabah. Tidak sembuh, paling tidak firman
keselamatan. Yesus Kristus sudah masuk di hati mereka dan mereka mau hidup kekal. Pelayanan ini setiap kami melayani, kami memberikan makan kepada orang-orang sakit. Kecuali 1 bulan puasa, karena kita toleransi. Nanti setelah bulan puasa selesai, kita kasih makan. Orang-orang mau datang minta doa, mau ikut ibadah, kita kasih makan gratis pol. Nah, dari sana mudah-mudahan otak-otak picik, otak-otak yang selalu yang berbeda pandangan dia anggap sesat, mulailah buka hati untuk dewasa. Karena seseorang yang dewasa bukanlah masalah dia punya ilmu banyak atau tidak, tetapi bagaimana dia bertutur kata, menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. 2 hal ini, saudara-saudara, kalau terberkati, tolong di-share supaya membuka mata, telinga, hati setiap orang. Ke rumah sakit berbayar, tapi juga kadang-kadang tidak sembuh toh, meninggal dunia. Ke tempat di mana pastor melayani live streaming ini tidak berbayar. Kadang-kadang juga ada yang meninggal, tapi banyak kesaksian, banyak yang sembuh. Silakan, saudara mau percaya, tidak percaya, yang pasti kami hadir, rindu menjadi berkat. Saat saya alami situasi ini, pujian ini hadir dan saya rindu memuji Tuhan dan memperdengarkan kepada saudara. Ada ribuan pemirsa, saya minta segera tolong bagikan, share, posting ulang, tap layar sekarang juga, karena pujian ini menguatkan banget saya dan pasti menguatkan Anda, dan juga kepada orang-orang yang engkau tahu sedang kesal banget dalam hidup ini dan dia butuh penguatan. Pujian ini akan jadi berkat banget bagi orang-orang yang sedang sedih, sedang kesel, merasa tidak diadil. Ya memang dunia tidak adil, cuma kita harus kuat senantiasa. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus, dialah yang selalu menjadi pembela kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Walaupun keadaan yang saya alami tidak seperti apa yang saya inginkan, tapi Tuhanku mengajar kepada saya untuk selalu mengucap syukur. Jadi berkat ya, saya terberkati, saudara terberkati. Makasih, menguatkan banget. Tolong di-share ya, bless you, biar bisa saling menguatkan yang lain juga. Ku bersyukur Tuhan Yesus yang terbaik. Yang terberkati saya, mari yang terberkati kita bagikan pujian ini karena mengandung penguatan banget. Makasih yang sudah berbaik hati, yang sudah share ini sebetulnya bukan untuk saya, tapi untuk jiwa-jiwa itu supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus dalam keadaan buruk, dalam keadaan susah, dalam keadaan duka cita. Jangan mengutuk Yesus, jangan berkeluh kesah dan bersungut-sungut, tetap percaya. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, pergumulan, situasi yang sulit.
Ada rencana yang indah Yesus berikan bagiku, bagi kita semuanya. Amin. Saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus pegang kendali saat sekelilingmu tak mengerti hatimu, tak mengerti hatimu, tetaplah bersyukur. Tetap hatimu bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Hore! Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Ketika ramai-ramai tetap bersyukur. Ketika ramai-ramai tetap bersyukur. Selalu bersyukur. Naikkanlah ucapan syukur. Dalam pengucapan syukur ada penguatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa dimanapun berada, tiba saatnya kita akan siapkan hati untuk ditaburi sabda firman Tuhan dan doa-doa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Tiada yang lain, hanya Tuhan Yesus yang paling setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus yang setia. Teduhnya hati ini, tenanglah jiwa ini, sembuhlah dari segala kelemahan dan sakit penyakit. Tiroid, benjolan, lever, kanker, tumor, bengkak, virus bakteri, pergi jauh-jauh, menjauh out dari tubuh setiap mereka, setiap kita, setiap Anda dan saya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus itu setia banget. Tuhan Yesus itu setia banget loh. Tuhan Yesus setia, pakai banget. Belajar untuk mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, shalom. Mana lambaian tangannya? Shalom, 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 shalom. Damai di hati, damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur, puji Tuhan. Pastor mau menyampaikan firman Tuhan. Pelayanan itu memang seharusnya gratis. Ya, dalam hal ini segmentasi saya adalah pelayanan rohani ya. Kalau pelayanan jasa, saudara usaha kerja, ataukah apa tadi itu medis, ya ada hitungannya. Tapi yang saya bicara ini segmen pelayanan rohani. Sebetulnya pelayanan rohani itu harus gratis. Ya, nah kembali di sini kita menguji hati, apakah kita ini terpanggil melayani cari gaji, ayo, atau cari hidup, ayo, atau memang kita sebagai seperti saya ladang bakti, ya harusnya gratis. Kalaupun ada yang memberkati, puji Tuhan, tanda ucapan syukur, tapi kita tidak menukar pelayanan dengan sebuah nilai gitu. Dan inilah yang saya terapkan. Jadi kalau sekali lagi ada yang membanding-bandingkan, kalau
Pastor Andi punya doa-doa kesembuhan benar-benar banyak yang sembuh, benar-benar nyata, bukan settingan. Rumah sakit kosong, tapi nyatanya kan rumah sakit berbayar. Adakah rumah sakit gratis? Adakah rumah kasih makan gratis? Nyatanya, faktanya, kalau engkau nggak percaya bahwa ini semua gratis dan ini pelayanan kuasa Tuhan nyata, lihatlah yang nyata. Pelayanan ini gratis. Kasih makan orang gratis. Kenapa? Saya bos, guys, saya mau balas budi sama Tuhanku, sama Theos Kuriosku, Tuanku. Sekalipun budi baiknya tidak bisa lunas, tapi paling tidak saya mau berbakti. Dan inilah firman yang akan kita dengar hari ini, fresh from the heaven, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengapa saya lakukan ini? Karena ini perintahnya. Matius 10 ayat yang ke-8. Silakan saudara ketik Injil Matius 10 ayat yang ke-8. Waktu engkau sudah ketik rame-rame, maka saya akan membacakan ayat dari ayat tersebut yang saudara ketik. Injil Matius 10 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Ada tertulis, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kata kamu ini, karena ini mengandung perintah khusus yang saya terima dan saya imani, maka kata kamu ini saya mendapat pewahyuan menjadi Andi telah memperoleh cuma-cuma, maka Andi harus memberikan pelayanan cuma-cuma. Saya tidak fokus pada bagaimana sembuhkan orang sakit dan sebagainya, tapi di sini saya sedang fokus bicara menyampaikan bahwa yang namanya pelayanan itu harus semua gratis, alias cuma-cuma, alias free. Jadi mau apapun namanya, undang khotbah kah, doa orang sakit kah, pelepasan kah, konseling kah, apakah yang dimana namanya pelayanan, harus semuanya nilainya apa? Cuma-cuma, ikhlas, gratis, free, nol. Itulah yang saya jalankan, meskipun pro dan kontra, tetap harus ada. Tapi mengenai warna dan keputusan, itu adalah sebuah tekad yang dijalankan oleh setiap orang yang melakukan tindakan iman tersebut, seperti apa yang saya lakukan hari-hari ini. Saya menjalankan pelayanan sesuai perintah Tuhan. Saya tidak mau dibilang Tuhan nanti percuma. Percuma kok ibadah. Tapi yang kau jalankan perintahnya manusia.
Tuhan pernah ngomong gitu kah? Pernah. Mau kalian lihat? Mari kita lihat. Matius pasal 15 ayat 9, bahkan diulang di dalam 2 Injil. Yang pertama, Matius 15 ayat 9, ketika ramai-ramai. Matius 15 ayat 9. Ada tertulis, percuma lah loh. Kalau tadi cuma-cuma gratis, ini percuma. Percuma, bahasa Makassar, percuma bedeng. Mereka ibadah kepada Tuhan toh. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintahnya manusia. Ini menjadi sebuah koreksi bagi setiap orang yang mengadakan ibadah. Apa koreksinya? Apakah ibadah yang dijalankan rutin tiap minggu di gereja-gereja yang engkau dipercaya Tuhan menggembalakan, memimpin atau melayani, itu memang sudah seperti ajaran Tuhan kah? Atau desainmu atau desain bagi manusia, dari manusia? Nah, ini menjadi pergumulan setiap orang perlu berdoa dan berpuasa. Dan saudara juga, saya nggak suruh orang pindah, nggak usah pindah-pindah, doakan. Di mana engkau bergereja, doakan supaya gereja-gereja yang di mana engkau digembalakan itu menjalankan ibadah seperti apa yang Tuhan perintahkan, bukan ajaran manusia. Setuju? Kalau setuju, katakan setuju. Setuju. Saya nggak suruh saudara pindah gereja loh ya. Saya juga tidak sedang bangun gereja loh ya. Tapi saya sedang mewartakan isi hati Tuhan, fresh from the heaven. Terbaru, segar dari sorga. Ya, jangan sampai nanti kau sudah, istilah kata, bayar harga ibadah, Tuhan bilang percuma ibadahmu selama ini. Karena yang dijalankan di gerejamu atau tempat ibadahmu bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran perintah manusia. 2 kali loh Tuhan ulang di dalam 2 Injil. Tadi Matius 4 ayat 9 ya. Sekarang satu lagi, Markus pasal 7 ayat 7 sampai 9. Ya. Ajaran manusia itu seperti apa sih? Kita kulik di sini ya. Markus pasal 7 ayat 7 sampai 9. Ketika rame-rame, Markus pasal 7 ayat 7 sampai 9. Puji Tuhan. Ya. Sudah, baik, ada tertulis, selamat mendengarkan. Ayat-ayat ini menjadi perenungan bagi kita masih hidup, punya kesempatan loh. Jangan sampai jadi Kristen hanya ikut-ikutan tapi tidak bertumbuh, tidak sadar, tidak merasa penting keselamatan. Banyak orang Kristen KTP, Kristen tapi tidak memperkarakan bahwa ini kebenaran dari Tuhan ataukah ini hanya desain dari manusia. Khususnya dalam tata ibadah atau program ibadah atau satu perayaan ibadah gitu ya. Markus 7 ayat 7 sampai 9. Ada tertulis, percuma mereka beribadah kepadaku nalo. Percuma. Aduh, jangan sampai. Ih, udah ibadah hari Minggu, ya, rapi-rapi, tapi nanti Tuhan bilang percuma. Percuma mereka ibadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah
manusia. Sama toh. Sama dengan tadi Matius 15 ayat 9 toh. Percuma. Nah di sini diulang Markus 7 pasal 7 ayat 7. Percuma. Kenapa percuma? Karena yang mereka jalankan selama ini adalah perintahnya manusia. Ibadah sama Tuhan toh. Tapi kok polanya manusia? Harusnya pola dari Alkitab, pola dari firman Tuhan. Ya, baik, saya tidak bahas lebih jauh tentang pola-pola itu. Tapi saya mau lanjut ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Ya, ayat 8 bilang gini. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk tetap berpegang pada adat istiadat manusia. Kita udah dapat clue-nya di sini. Ya, dapat clue-nya di sini. Berarti jangan sampai adat istiadat tradisimu itu yang memimpin dalam kebaktian. Kebaktian Tuhan loh ya. Kecuali kebaktian untuk menyembah dewa manusia atau siapa gitu, ya silakan dengan aturannya. Tapi kalau kebaktian Tuhan, hendaklah biarlah aturan yang Tuhan mau. Ya, ayat 8 dikatakan apa? Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, udah ada keluhnya di sini. Hati-hati, ya. Jangan sampai kuasa Tuhan tidak terjadi kepada engkau, pelayananmu, gerejamu, karena ada adat-adat yang menghalanginya. Ataukah jangan sampai satu pelayanan dinodai dengan uang, motifnya kekayaan, mencari orang kaya, jilat-jilat pejabat. Hati-hati. Ya. Semua pelayanan menurut saya yang dibaca firman harusnya cuma-cuma. Tidak boleh berbayar, harus gratis. Maka saya kutuk orang-orang yang mengatasnamakan Andi Simon tapi menipu dengan minta-minta uang, minta jual-jual air doa, sementara yang asli ini dari Tuhan kita kasih gratis. Tuhan kasih berkat, siapkan fasilitasnya, airnya gratis ambil, lalu oknum-oknum yang gak jelas banget itu, saya kasih tahu bertobat ngana, bertobat ngoni, bertobat bapak ibu kalau engkau pelakunya. Bertobat, dan kembalikan uang itu kepada orang-orang yang sudah kau tipu, supaya engkau hidup dan ada kesempatan baik keadaan. Ya. Nah, Tuhan bilang apa? Percuma kalau kamu ibadah tapi masih berpegang pada adat istiadat manusia. Ya. Ayat 9 dipertegas, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Bapakku supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi saya mau sharingkan dua hal di sini. Yang pertama tadi, hati-hati dalam ibadah. Biarlah ibadah dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya. Jangan sampai mengutamakan adat istiadat. Saya pernah dengar, saya nggak sebut nama ya, tapi ada namanya gereja adat. Ya, dicek kembali kalau engkau jemaatnya atau engkau pekerjanya atau engkau gembalanya, cek kembali gereja adat itu hanya nama saja atau memang adat istiadat yang dikedepankan. Ayat-ayat ini saya harap bisa mengubah paradigma
kita ikut Yesus itu ikut segala perintahnya. Jangan ikut Yesus dengan pola kita yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jangan sampai pelayanan itu berbarter dengan uang. Jangan sampai gereja atau apapun namanya pelayanan yang harusnya gratis, tulus, murni, bahkan berkorban, tetapi menjadi salah besar karena pelayanan ada yang motifnya adalah uang. Bertobat, kalau tempat di mana engkau beribadah, sebetulnya banyak sudah peka ini, cuma belum speak up. Saya kasih tahu hari ini. Kalau engkau tempat ibadahmu dan di sana selalu bicarakan dewa uang, yaitu Mamon, hati-hati. 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 Saya nggak suruh Anda pindah loh ya, tapi Anda berdoa, bergumul. Ya, bergumul. Pelayanan itu tidak dipimpin oleh uang, tapi oleh iman. Tidak ada uangmu bisa masuk surga. Tapi oleh iman engkau akan masuk surga. Uang itu hanya alat tukar. Dan bagi saya, saudara bisa cek kembali orang-orang dekat saya, bahwa orang-orang yang punya uang banyak, ketika ketemu hamba Tuhan ini, uangnya nggak laku. Tidak sombong. Karena saya memandang setiap jiwa bukan karena dia kaya atau miskin, tapi karena pelayanan adalah kasih. Sampai hari ini pelayanan ini diberkati karena Tuhan, bukan karena manusia. Kalau ada yang kirim berkat, itu karena Tuhan yang menggerakkan, bukan karena hasil jilat-jilat, hasil rayu-rayu, hasil minta-minta. Pelayanan butuh uang, yes, tapi pelayanan tidak perlu minta-minta kepada orang lain. Kalaupun Andi Simon punya kebutuhan untuk ini dan itu, kebutuhan hidup, keluarga, ataupun pelayanan bakti menolong sesama, saya minta kepada Bapakku di surga yang berkata, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Dengan caranya ajaib. Jangan sampai pelayanan yang gratis, yang murni, yang tidak ternilai. Gratis bukan berarti murah loh ya. Gratis itu karena Anda semua tidak ada yang mampu membayarnya. Kalau disuruh bayar, nggak mampu. Saya mau tanya, orang kaya mana? Sultan siapa yang bisa bayar dosa? Nggak ada. Yesus kasih gratis, jangan anggap remeh. Gratis bukan murahan, gratis karena tidak sanggup kita bayar. Pahami hal itu. Jadi saudara-saudara, saya kalau sampai lihat masih ada orang geger, ribut, cekcok dalam gereja gara-gara uang, aduh. Sejak hari ini dengar firman sharing ini, jangan lagi ya. Ini firman kalau saudara merasa cocok, terberkati, penting, bagikan kepada teman-teman, rekan-rekan. Gereja itu tempatnya rumah roti, menolong orang miskin. Gereja itu seperti rumah sakit, mendoakan orang sakit dan sembuh. Gereja seperti bengkel, orang-orang rusak datang, berdosa, dan dia pulang menjadi dibenarkan. Gereja itu bukan kapal pesiar yang datang orang showing, datang orang-orang kaya, wangi. Tidak selalu. Saya tidak anti orang kaya, tetapi pelayanan kami fokus 2S. Orang susah, orang sakit.
orang-orang kaya yang mau berjemaat, saya tidak menggembalakan, cari gereja lain. Tapi kalau mau datang untuk didoakan, hari Minggu pagi saja selesai. Ajak makan, ajak minum, sorry, bukan sombong, tapi saya yang undang banyak, nggak kepegang. Satu ikutin, yang lain cemburu. Jadi sudah, hari Minggu semuanya, mau saudara menteri, mau pejabat, mau jenderal, mau siapapun, hari Minggu saya layani semua dengan hormat dan kasih. Tanpa beda-bedakan. Mau di luar hari Minggu, bisa live streaming aja. Mau pribadi nggak ada, ke gerejamu aja. Konseling, di mana kau berjemaat di situ. Kenapa? Saya menjaga kemurnian pelayanan dan kemudian hati di hadapan Tuhan Yesus. Jangan sampai hati yang lurus jadi bengkok karena mamon, karena uang, karena distel oleh orang kaya. Yesus berkata bahwa kita harus menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Termasuk jangan tukar hormat kita kepada Tuhan Yesus yang kita layani selamat kita dengan mamon. Matius pasal 6 ayat 24. Ini penting sekali saudara hafal ayat ini. Catat ayat ini. Matius pasal 6 ayat 24. Ketik rame-rame Matius 6 ayat 24. Ketik rame-rame Matius 6 24. Kau ketik, maka engkau akan dengarkan bunyinya apa. Baik, ada tertulis Matius 6 24, ya, Yesus Kristus berkata seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepadanya, kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, dan sekaligus kepada uang, disebut mamon. Ya, kalau kita sebagai hamba Tuhan, maka uang itu akan menjadi hambanya kita. Saya ulangi, kalau kita memberi diri, menetapkan sebuah komitmen menjadi hambanya Tuhan, berarti Tuhan kita adalah Tuhan. Kita hambanya. Mamon di mana? Berarti mamon hambanya kita. Tapi apabila satu pelayanan gereja atau apapun, organisasi Kristen, Katolik, atau apa saja yang namanya sebuah pelayanan, harusnya gratis ya. Tapi kalau sudah dengan motivasi yang salah, mereka menjadikan diri hatinya hamba uang, waduh, hati-hati. Semua diduitin, ada uang, dilayani, nggak ada uang, siapa lu? Bahkan cara nyapanya pun juga udah beda. Yang banyak uangnya, sapanya panjang. Halo, apa kabar? Baik-baik ki, kamu nggak kelihatan. Gemuk ki, kurus ki, panjang. Kalau nggak ada uang, kasihan, jangan sapa, lihat pun. Nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Tapi ini perenungan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berkata, kita adalah miliknya. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah terang. Kita adalah garam. Kita hamba Tuhan milik Kristus. Ketahuilah kebenaran ini.
selalu hamba akan mengejar Tuhan. Kalau kita menjadikan Yesus Tuhan kita, maka selalu hati kita terpikat mengejar hadirat-Nya. Maka engkau akan merasakan seperti saya rasakan firman ini hidup. Apa itu? Hamba akan mengejar Tuhan. Sama ilustrasinya, yang KW akan mengejar yang original. Jadi original gak usah takut, KW itu akan ngejar. Yang asli gak usah takut, yang palsu akan mengikuti. Yang asli akan memimpin. Demikian pun juga, kalau engkau jadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, Tuhan yang pimpin kita, dan Tuhan yang pimpin kita, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan saya katakan tadi, hamba mengejar Tuhan. Kalau engkau jadikan dirimu sebagai hamba Tuhan, otomatis mamon, uang itu menjadi hambamu. Dan hamba selalu mengejar Tuhan. Saya mau tanya nih, udah pernah belum merasa dikejar uang? Belum pernah. Selama ini kebanyakan di antara Bapak Ibu sekalian kejar uang toh. Karena merasa butuh uang toh. Saya juga butuh uang. Tapi saya bisa bersaksi hari ini, dan saudara sebagai besar sudah tahu bagaimana firman ini nyata. Jadikan Yesus sebagai Tuhanmu, Tuanmu, Theos, Kurios, Elohim, Adonai, maka Dia adalah Tuhan yang baik memimpin hidup kita. Maka uang akan mengejar Anda. Saya ulang sekali lagi, pernyataan beberapa saya sampaikan, uang itu hamba yang baik loh. Tapi uang menjadi jahat ketika dituankan. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan Alkitab mencatat dengan tegas dan vulgar dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ketik rame-rame. Satu ayat lagi dan saya selesai. 1 Timotius 6 ayat 10, ketik rame-rame. 1 Timotius 6 ayat 10, maka engkau akan dengarkan bunyinya satu pernyataan firman yang sangat keras. 1 Timotius 6 ayat 10 ada tertulis, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi segala yang jahat di dunia ini akarnya adalah cinta uang. Pahamlah kita ini. Ya, dan dia akan muncul dengan berbagai macam menu, dengan wajah-wajah yang kalem, wajah-wajah lugu, wajah-wajah tidak disangka-sangka, tapi sebetulnya dia di dalam hidupnya ada akar kejahatan. Cinta akan uang. Jadi sebutkan kejahatan-kejahatan brutal apa di dunia ini, itu akarnya karena cinta akan uang. Alkitab tidak salah. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari imannya. Bengkok, geser dari iman yang sejati, keselamatan. Mas katakan selalu, Andi Simon, saudara yang terkasih, saya menyampaikan kepada ribuan dan ditonton ratusan ribu orang sekarang ini, saudara-saudara, video-video ini, pesan-pesan ini, dan mungkin jutaan orang akan menyaksikan. Jangan tukar yang kekal sorga dengan yang fana, hanya sementara uang dan sebagainya. Jangan kau gadekan iman keselamatanmu hanya karena
untuk demi popularitas atau mengamankan aset-asetmu. Suatu hari kau akan menyesal di tempat yang paling tersiksa, di dalam kedalaman yang sangat panas. Banyak orang oleh karena memburu uang, Alkitab mencatat, telah rela menyimpan dari imannya alias meninggalkan imannya dengan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai keinginan, hasrat, dan semua itu adalah menuju pada duka cita yang mendalam. Saya kembali dan saya tutup dengan kalimat ini. Ingat, yang namanya pelayanan rohani, pelayanan agama, harusnya adalah gratis. Bukannya tuh harus disertai cinta dan pengorbanan. Awas, sampai 2 tangan loh. Biasanya cuma setangan. Awas, 2 tangan loh. 4 tangan. Awas. Pelayanan jangan sampai motifnya uang. Pelayanan harus kembali pada citra yang sejati dari sorga, yaitu gratis. Kalau saudara sakit, kami layani setiap pagi live streaming. Kalau saudara mau ikut kebaktian hari Minggu pagi jam 8 di tempat pastor melayani, Grace Balikpapan atau nomor 321. Itu juga gratis. Tidak ada kolektor, tidak ada pungutan biaya, tanpa mahar, tanpa apapun juga, gratis. Karena di pelayanan yang saya lakukan, yang saya junjung tinggi adalah Tuhan Yesus dan iman kepadanya, bukan uang. Bukan berarti saya takabur, jadi sombong, nggak butuh uang. Saya bayar listrik pakai uang, maintenance, operasional pakai uang, fasilitas yang ada, kasih air, kasih makan, keamanan, parkir, dan penerima semuanya, pendingin, semua pakai uang. Tapi uang bukan yang memimpin pelayanan. Mungkin uang memimpin kebutuhan hari-hari, tapi uang bukan memimpin pelayanan ini. Ini pelayanan dipimpin oleh Tuhan Yesus, dan biarlah setiap hari karya mujizat Tuhan Yesus, doa-doa tersampaikan dan saudara menjadi saksinya. Let's pray. Yes! Glory to God. Thank you, Jesus. Haleluya. Makasih Tuhan, mampukanku berbicara, renungan, sharing, membaca Alkitab. Dan bagi pemirsa, Bapak Ibu terkasih, Oma, Opa, Opung, Kakak, Cece, Mama, Papa, adik, semua yang sudah mendengar ini, Roh Kudus tolong terjemahkan setiap Alkitab yang sudah dibaca dan sharing yang sudah disampaikan kepada setiap hati yang mengandung kebenaran yang memerdekakan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Yes. TikToknya error sebentar ya. Kagetnya pas amin tiba-tiba velocity. Masih bisa ke TikTok ini lanjut? Door masih bisa. Pas amin, pas keluar velocity, joget. Iya, makasih Tuhan Yesus. Iya, baik sistem tadi TikToknya tak keluar, lalu dia live-nya berhenti, tapi sekarang udah kembali lagi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, semua kita dengar firman Tuhan. Sekarang saya akan berdoa berkat untuk air minum dan minyak. Mari yang terkasih, ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Melki.
Ya, sama-sama Pak kan dosen tuh di Manado melayani, ya. Ada bilang ada tak kaget, iya ada mana ya, ih Dinda, saya juga tak kaget, Dinda Natalia kaget tiba-tiba tak velocity, total TikTok tak keluar gitu dari live-nya, kaget saya, aduh kagetnya, ya sudah. Tinggalkan kaget itu dan tinggalkan velocity. Sekarang kita mau mohon doa berkat Tuhan Bapa di surga. Air dan minyak di tangan kita, saya mohon ya Tuhanku, berkat-Mu atasnya. Dalam nama Yesus, air minum ini, air minum tangan saudara-saudara, saat ini diberkati. 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 Yes, diberkati. Sudah diberkati. Air minum ini di tanganmu ada kuasa healing water. Minyak di tanganmu diberkati. Ada kuasa urapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silahkan diminum atau kasihlah kepada orang sakit dan biarkan kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Seger pol. Syukur banget loh bisa melayani, ini ada puluhan ribu pemirsa di 3 platform. Ya, belum lagi di Telegram ada kurang lebih 8.000. Ya. Puji Tuhan, terima kasih, seger banget. Oh ya, sebelum saya selesai, doa berkat sama-sama, tapi satu pujian dulu ya, baru doa berkat ya. Baik. Iya, satu pujian dulu. Makasih. Iya, setuju. Dari banyaknya pujian dan banyak sekali request, Surya pasti bersinar. Ini pujian saudara senang ya, saya juga senang. Ya, makasih. Kalau saudara senang, tolong masih boleh dibagikan sekarang ini. Baik. Makasih ya. Iya, adiknya, bapaknya, para orang sakit cepat sembuh. Doa-doa ini menyembuhkan mereka. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum-senyumnya, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu.
mengandalkanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar setia, benar-benar ada. Yakin dah, saya saksinya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingat ya, tetap tersenyum, jangan menggerutu, tetap ibadah harus ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Yes! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami bersyukur kami ada hari ini karena Tuhan Yesus yang setia banget, tidak pernah tinggalkan kami, tak pernah kecewakan kami. Kami selalu bersyukur dan hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, serukan bersama-sama, surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Puji syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu dan angkatlah wajahmu. Amin. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masuklah kita semua di hari yang baru dalam perlindungannya, dalam rahmatnya. Diberkati sehat selalu dan juga sukacita kebenaran memimpin kita. Setiap langkah kita diterangi oleh kasih Tuhan Yesus dari bahkan sampai selama-lamanya. Saya berdoa semua saudara hidup dalam kelimpahan. Yang pertama kelimpahan syukur, kelimpahan kebaikan, kelimpahan kemurahan, dan kelimpahan rezeki dan berkat dari Tuhan, sehingga engkau bisa jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali ya bisa melayani saudara hari ini. Puji Tuhan, pelayanan live streaming sudah selesai. Masuklah di hari yang baru dengan ucapan syukur. Kalau saudara senang hati mau ikut kebaktian, besok hari Minggu ada kebaktian Pastor pimpin di Grace Balikpapan ya, jam 8 WITA. Datang lebih awal ya, yang mau baptis ada baptisan, yang mau didoakan nanti setelah kebaktian ada doa-doa. Saudara yang senang pelayanan ini, sebelum Pastor close off
tolong di subscribe di platform channel di mana saudara ada, baik itu YouTube, Facebook, atau TikTok. Dan kalau saudara mau rasa tambah lagi, subscribe, notifikasi nyalakan, supaya besok waktu Pastor live kembali, saudara-saudara mendapatkan notifikasi di handphone saudara masing-masing. Baik, terima kasih semuanya, sehat selalu, bless you, dadah. Sola Fide, doa air tadi sudah kayaknya. Doa air tadi sudah loh. Ya, nanti ditonton di YouTube ya. Yang di TikTok enggak menyimpan ya, di TikTok enggak menyimpan. Doa air tadi sudah di YouTube ya. Sola Fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, sayang kita semuanya dan sertai. Yes. Sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah, semuanya dadah. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.